Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kembali saat ini, saat yang indah. Kita mau memuji memuliakan Allah kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Untuk kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini, untuk kita masuk di dalam pujian kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita mau angkat pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu saat ini Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sama katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, oh lebih dalam lagi Tuhan, kami rindu akan Engkau. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Dengan sungguh-sungguh kembali katakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama
menyatukan hati untuk menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang telah menghentar kami pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Engkaulah Tuhan Allah yang telah menyertai dan menolong memimpin kami di rumah Tuhan untuk beribadah bersama, memuji muliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu hanya Engkau saja yang akan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu hari ini buat setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya perkuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai dan mengurapi kami, baik hamba-Mu maupun kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan, supaya persembahan yang boleh kami nyatakan di hadapan Tuhan hanya sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Engkau saja, karena Engkau yang telah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang baik dalam ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membahas firman Tuhan dan kita akan merenungkannya, supaya kuasa Roh Kudus saja yang akan mengurapi kita untuk memahami dan kita boleh menghayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 yang demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita perhatikan dengan saksama. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh tahu bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, maha baik, dan tidak kekurangan satupun dari dalam dirinya. Dan semua ciptaannya tergantung oleh Tuhan sendiri. Tetapi ini ada satu ayat yang menggelitik buat kita. Ketika seseorang itu boleh memperhatikan orang yang lemah, orang yang kekurangan, orang yang papa, orang yang tidak mampu, no food, no drink, no clothes. Ya, tidak ada satupun yang dapat dia hidupi karena tergantung sama orang lain. Dan ketika ada orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dikatakan di sana bahwa orang itu memiutangi Tuhan. Bertentangan bukan? Kalau Tuhan sanggup mengadakan segala perkara untuk orang itu, untuk memberi segala sesuatu baik makanan, minuman, pakaian, dan apa yang dibutuhkan kepada orang yang lemah. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang diharapkan bisa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, Tuhan mengatakan melalui firman-Nya hari ini bahwa engkau telah memiutangi Tuhan. Berarti kalau kita kaitkan bahwa Allah yang maha kuasa, maha hebat, bisa melakukan segala perkara, dan kita memiutangi Tuhan, berarti kata-kata ini hanya kiasan, saudara. Hanya kiasan. Karena tidak mungkin kita berhutang, tidak mungkin Allah berhutang kepada kita. Kita yang berhutang kepada Tuhan. Tetapi ada maksud tertentu dari ayat ini supaya kita bisa mengerti sebagai anak Tuhan. Sebagai orang percaya, ketika Tuhan mengatakan bahwa orang yang menaruh belas kasihan itu memiutangi Tuhan, berarti ada satu makna lain yang kita harus pahami. Tidak mungkin Allah berhutang sama kita. Kitalah yang berhutang kepada Tuhan. Dan kita tidak sanggup membayar. Sehingga Allah sendiri yang membayar hutang melalui anaknya yang tunggal. Dan itu telah lunas dibayar. Itulah hutang kita yang sudah dibayar oleh Allah sendiri melalui anaknya yang menjadi manusia. Tetapi ketika ini dikatakan bahwa kalau kamu menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang papa, orang yang tanpa baju, orang yang tanpa makanan, tanpa minuman, orang yang serba kekurangan, maka Tuhan mengatakan bahwa engkau telah memiutangi aku. Ini berbicara bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, Allah bisa melakukan segala sesuatu tanpa saudara dan saya.
Allah ketika membuat segala sesuatu tanpa ciptaannya, artinya dia bisa melakukan langsung dan terjadi. Seperti ketika Tuhan mengatakan hendaklah ada terang, maka terang jadi. Tidak perlu bantuan siapapun karena Allah Maha Kuasa. Ketika Tuhan Yesus juga menciptakan air menjadi air anggur, diubahnya seketika dan itu terjadi. Itu tanpa bantuan siapapun dia terjadi. Entah itu air itu ada di got, air itu ada di kolam, entah itu air ada di tempat yang tertentu, entah di baskom atau dimanapun, Tuhan bisa ciptakan air itu menjadi air anggur tanpa bantuan manusia. Artinya Allah itu sangat supranatural, luar biasa. Itu yang pertama. Jadi Allah mau bekerja melalui kekuatannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Memang Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah juga mengambil cara yang kedua. Allah ingin bekerja melalui saudara. Ini yang penting saudara. Jadi Allah ingin menyatakan dirinya melalui orang, melalui manusia, melalui orang-orang yang percaya. Sehingga apa? Sehingga kita dijadikan alat saudara. Kita hanya dijadikan sarana untuk menjadi berkat. Karena sarana itu berupa pribadi. Yang namanya Nathan, yang namanya Johan, yang namanya Yakub, yang namanya Petrus. Itu pribadi. Ketika itu pribadi yang dipakai sebagai alat, maka Tuhan akan memberi kompensasi. Tuhan akan memperhatikan. Karena siapa yang bekerja dia berhak mendapat upah. Saudara. Ini cara Tuhan bekerja. Jadi kalau Tuhan katakan beritakan Injil ke segala makhluk. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu bukan berarti Tuhan kekurangan cara untuk menyelamatkan orang. Tapi Tuhan mau bekerja melalui saudara dan saya. Salah satunya adalah bagaimana Tuhan bekerja melalui saudara dan saya. Yaitu saudara menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Saudara, kalau saudara dipakai oleh Tuhan, saudara harus bersyukur. Ini adalah rahasia buat kita sekalian. Saudara harus menjadi orang yang berbahagia kalau Tuhan memakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ini Tuhan katakan pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menjadikan kita sebagai manusia, kita ingin dijadikan serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang telah menjadi contoh sempurna, manusia yang dijadikan teladan bagi setiap manusia yang ada di bumi. Dan dialah yang sudah melakukan apa yang Bapa inginkan, yaitu Allah sendiri buat setiap manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari, kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, dan hari ini Tuhan katakan, kalau engkau, hei kamu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kamu menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang papa, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, maka seolah-olah Tuhan berhutang kepada saudara dan saya. Tapi seolah-olah yang sesungguhnya hanya Allah ingin bekerja melalui saudara. Dan ketika saudara bekerja untuk Tuhan, karena menjadi berkat bagi orang lain, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan juga tidak mau berhutang kepada siapapun. Karena tidak mungkin Tuhan itu berhutang. Karena dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan tanpa siapapun. Tetapi hanya Allah ingin menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kalau saudara diciptakan serupa dan segambar, saudara melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Seperti apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan mengampuni, maka saudara mengampuni. Kalau Tuhan memberi, saudara juga harus memberi. Jadi Allah ingin bekerja melalui saudara dan saya. Allah bekerja melalui kita hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara harus tetap waspada bahwa ketika saudara melakukan segala sesuatu, ini juga bukan karena kebaikan saudara. Mungkin orang lain yang merasa tertolong itu merasa bahwa itu kebaikan saudara. Yes. Tetapi di hadapan Tuhan sesungguhnya saudara hanya sebagai hambanya, sebagai alatnya yang tidak berarti. Kecuali saudara hanya memuliakan nama Tuhan. Karena perbuatan baik saudara mencerminkan bahwa saudara mempunyai hati, pikiran dan perasaan seperti Allah. Dan hidup di tengah-tengah saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Roma, di sana dikatakan bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang memberi daripada menerima, saudara. Orang yang memberi itu adalah orang yang mencurahkan kasihnya kepada orang lain. Dan itulah sikap daripada orang percaya. Orang yang menerima itu adalah orang yang ingin mendapatkan segala sesuatu dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Bukan berarti salah orang menerima ini, Bapak Ibu Saudara. Orang menerima boleh juga kalau yang saudara terima adalah sesuatu yang saudara tidak bisa peroleh. Misalnya pengampunan dosa. Saudara, belas kasihan Allah. Saudara tidak bisa menerima, saudara tidak bisa mencari sendiri tanpa Tuhan yang menyatakan bagi saudara. Pengampunan dosa itu datang hanya dari Allah dan saudara hanya menerima. Memang itu bagus, tetapi ketika saudara dan saya sudah menerima segala sesuatu yang paling berharga, yang dunia ini tidak bisa berikan bagi saudara dan saya, selanjutnya saudara harus menjadi alatnya, saudara harus menjadi anak-anaknya, saudara harus menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau, dan contohnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jadilah orang yang menaruh belas kasihan kepada sesama. Contoh konkret yang kita lihat adalah ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak mengikuti dia pada waktu itu, dan sampai malam mereka sudah mulai kelaparan, maka Tuhan Yesus tidak rela kalau mereka pulang. Maka Tuhan berkata, carilah roti. Tapi orang-orang murid pun juga tidak sanggup membeli roti karena tidak cukup sebanyak orang yang hadir pada saat itu. Sehingga Tuhan mengatakan supaya mereka duduk berkelompok-kelompok, dan akhirnya Tuhan membuat mukjizat untuk mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang menaruh belas kasihan di dalam hidupnya kepada sesama, kepada orang yang perlu ditolong, kepada orang yang lemah, kepada orang yang papa, maka orang itu suka memberi. Orang itu suka memberi. Jadi kita tidak hanya berkata, aduh kasihan deh dia, tapi tidak ada action. Itu namanya no action, talk only. Jadi kita tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, tetapi hanya bersikap. Dan tidak ada tindakan konkret untuk melakukan. Yang dikatakan menaruh belas kasihan kepada orang lemah itu berarti dia mempunyai iba terhadap orang lain, dan dia lakukan segala sesuatu yang bisa lakukan untuk menolong orang lain itu. Mungkin memberi makanan, memberi minuman, memberi pakaian. Dan memberi apa yang dibutuhkan orang yang papa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 36, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 26. Ya, Matius pasal 25 ayat 36, maksud saya begini, saudara, kita akan baca bersama-sama. Yang demikian bunyinya, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu ayat yang 40 perhatikan kita sama-sama terhadap ayat ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk orang miskin, orang papa, orang yang tidak mampu, itu sebetulnya melakukan untuk Tuhan, seolah-olah dialah Tuhan yang menjadi orang miskin. Luar biasa. Itulah Allah mau bekerja melalui kita supaya kita menjadi berkat. Jadi tujuan orang diciptakan, apalagi orang Kristen, adalah untuk menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati. Saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Inilah tujuan daripada kita untuk diciptakan. Kalau orang semakin hari semakin hanya mementingkan dirinya sendiri, maka orang itu paling celaka dalam hidupnya. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang menaruh belas kasihan buat sesama kita. Karena itu mari saya tetap mengundang kita, mengajak kita. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, pikirkanlah saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara kita yang lain adalah orang-orang yang papa, yang lemah, yang tidak mampu, ya, yang miskin, yang tidak berdaya. Itulah saudara-saudara kita. Sesungguhnya itulah kita dipanggil untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang menaruh belas kasihan kepada sesama orang yang lemah adalah orang itu suka memberi. Yang pertama,
Kalau kita menaruh belas kasihan berarti kita suka memberi, gampang memberi, entengan bahasa Jawa. Mudah sekali memberi karena memang orangnya suka memberi. Itulah karakter. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang lain sesama kita, maka kita juga suka mengampuni, Saudara. Banyak orang yang gampang memberi tapi kalau sudah mengampuni, ntar dulu, sorry saya nggak mau mengampuni. Sebelum dia meninggal, saya tidak rela mengampuni, saudara. Ini yang paling berat, saudara. Karena kalau mengampuni ini berbicara tentang sesuatu yang seolah-olah kita yang benar kok saya yang harus datang mengampuni, saudara. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Dia datang dari surga di tempat di mana kekudusan, kemuliaan, keagungan yang hanya disandang oleh Allah. Tetapi dia mau turun datang kepada manusia yang hina dina. Manusia yang berdosa seperti saudara dan saya. Dia datang untuk mengampuni. Dan inilah yang lebih berat daripada sekedar memberi. Memberi sesuatu harta. Tetapi mengampuni orang lain. Itu juga menaruh belas kasihan. Dan orang lain itu pasti orang yang keras hati. Orang yang keras hati itu orang yang lemah, saudara. Lemah tanpa kasih karunia. Dia tidak punya kesadaran akan dosanya. Sehingga apa yang diperbuat seolah-olah benar. Sehingga ketika melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dia merasa tidak bersalah. Saudara dan saya, sebagai orang yang tahu tentang kebenaran, mari kita ampuni, saudara. Sebab di mana kita menjadi anak Tuhan, maka kita suka mengampuni. Yaitu menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Saudara-saudara, oleh karena itu biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mau diubahkan menjadi seperti Kristus. Mari kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Kita suka memberi, kita suka mengampuni, karena kita menjadi orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Bagi anak Tuhan sesungguhnya bukan masalah bagaimana kita mendapat balasan dari Tuhan, tetapi bagaimana kita berkarakter seperti Kristus. Itu jauh lebih bernilai daripada kita mendapatkan balasan daripada Tuhan. Masalah balasan, hadiah, kompensasi, apapun yang akan kita terima, itu haknya Tuhan, itu haknya Allah, itu haknya Raja di atas segala raja buat kita. Yang penting saudara mempunyai karakter dan sikap seperti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan, pasti Tuhan tahu mana yang adil, mana yang baik, dan mana yang benar untuk kemuliaan namanya saja. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan dan kita akan hayati untuk hidup ini, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang sejati. Taruhlah belas kasihan buat orang-orang yang lemah, orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak berdaya. Karena kita memang dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Dan jangan mengharapkan balasan, biarlah balasan Tuhan yang atur. Karena siapa yang bekerja pasti mendapat upahnya sesuai dengan penilaian Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi hakim dan raja di atas segala raja. Kiranya firman Tuhan itu memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih karunia penyertaan dan pimpinan Tuhan yang telah mengantar kami boleh menikmati firman-Mu. Bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia buat setiap kami supaya kami boleh menaruh belas kasihan bagi setiap orang yang lemah, orang papa, orang yang kekurangan, orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Karena bukan karena hal kami hebat, tetapi kami punya karakter. Kami mempunyai seperti apa yang Tuhan ada di dalam hati Tuhan. Yaitu kami boleh menaruh belas kasihan, kami boleh iba. Dan itulah saudara-saudara kami. Karena Tuhan memanggil untuk kami supaya kami boleh melakukan kehendak Allah. Olehnya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami. Kami renungkan setiap hari, bahkan kami hayati setiap saat. Karena nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kuduskan hati kami dan siapkan supaya setiap saat kami boleh mengalami Tuhan melalui apa yang boleh kami kerjakan. Karena Tuhan memperhatikan orang-orang yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya mereka boleh diubahkan dan hidup seperti Kristus. Sebagaimana Tuhan memanggil kami semua untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan, jamah mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang kekurangan Tuhan beri dengan segala kecukupan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh mengamini semua apa yang Tuhan nyatakan buat kami. Tanamkanlah biar ini hidup di dalam setiap perilaku kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menyudahi ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan terima berkat dan kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian di dalam segala hal. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan siap menerima berkat katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus.